Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillahi rabbil alamin. Allah yang maha memberi rizki, Allah yang maha memberi nikmat, telah mengaruniakan nikmatnya pada kita. Sungguh pun kita sering mengufuri nikmat itu atau bahkan mengkufuri nikmat itu, tapi Allah tetap mencurahkan nikmatnya pada kita. Mari kita gunakan kenikmatan ini untuk senantiasa bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesehatan ini kita pakai untuk beribadah kepada Allah. Kaki ini kita pakai untuk berjalan menuju kebaikan, menggapai ridha Allah. Lisan ini kita pakai untuk li'ila'i kalimatillah, menyenangkan hati orang, dan juga berkata yang benar. Karena bagaimanapun berkata yang benar itu berat. Qulil haqqa walau kana murran. Berkatalah yang benar walaupun itu pahit. Begitu juga dengan lisan ini, mudah-mudahan bisa membuat hati orang lain tentram, bukan membuat hati orang lain malah justru gelisah. Jamaah rahimakumullah. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan syafaatnya akan diberikan kepada kita atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah. Ini adalah episode yang keempat tentang tema mereka tidak mau masuk surga. Sebenarnya banyak hadis-hadis yang memberikan gambaran pada kita atau memberikan ancaman pada kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Banyak hadis-hadis yang berawalan dengan kalimat la yadkhulul jannah. Kemudian beberapa amalan di sebelah itu. Tapi setidaknya ini adalah insya Allah mudah-mudahan mewakili dari sekian yang ada. Karena nggak mungkin kami sebut satu persatu menjadi bagian-bagian. Maka yang sudah kita sebut ketika episode pertama, mereka yang tidak ingin masuk surga, mereka yang durhaka pada orang tua. Kemudian yang kedua, pecandu khamr. Kemudian yang ketiga, mereka yang undat-undat atau sering menyebut kebaikan yang dia lakukan pada orang lain. Kemudian yang keempat, memutus silaturahim. Kemudian yang kelima, percaya pada ramalan. Kemudian yang keenam, dayus. Kita diam, membiarkan kemungkaran dilakukan oleh anggota keluarga kita, dilakukan oleh istri kita, anak kita. Kemudian yang ketujuh, setelah dayus, di situ adalah mereka yang laki-laki menyerupai perempuan, yang perempuan menyerupai laki-laki. Jamaah rahimakumullah, selanjutnya apa sebenarnya mereka-mereka yang tidak ingin masuk surga? Padahal surga gambarannya begitu indah, begitu menyenangkan, begitu romantis, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Subhanallah. Coba kita tengok hadis berikut ini. Mereka yang tidak bisa dan tidak mau masuk surga tanpa dia sadari kalau dia melakukan hal ini. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak akan masuk surga. Sekali lagi, tidak akan masuk surga
barang siapa yang tidak menciptakan keamanan bagi tetangganya. Karena bagaimanapun kita ini nggak bisa hidup sendiri. Kita punya tetangga. Kalau mungkin hukum fikih, tetangga itu siapa? 40 rumah sebelah kanan, 40 rumah sebelah kiri, 40 rumah sebelah depan, 40 rumah sebelah belakang. Hampir satu kampung itu adalah tetangga kita. Maka kalau seandainya kita coba-coba tidak membuat keamanan, kenyamanan bagi tetangga kita, maka kita tanpa sadar kita ini sudah mendaftarkan diri kita sederetan orang-orang yang tidak mau masuk surga. Subhanallah, na'udzubillah. Karena tetangga itulah orang-orang yang tahu kehidupan kita. Karena tetangga. Dan bagaimana, coba bayangin kalau seandainya tetangga kita terganggu. Ketika kita menyalakan musik dengan suara yang keras, volume yang keras, sedangkan tetangga kita sedang tidur, jelas akan terganggu. Atau kita kembalikan pada diri kita sendiri. Seandainya kita disikapi seperti itu, ada tetangga kita menyalakan musik dengan volume yang keras, bagaimana kita? Tentunya tidak akan bisa nyaman. Inilah mereka-mereka yang terlalu egois, seakan-akan hidup sendiri. Kalau ada orang yang seperti ini, kalau ada orang yang tidak mau mengikuti aturan yang sudah disepakati bersama secara hukum adat, atau mungkin al-ada muhakamah, maka jangan hidup di masyarakat tersebut. Cari hutan sana. Silakan hidup sebebas mungkin. Kita ini di masyarakat. Dalam tatanan pemerintahan kita, yang paling bawah adalah ada di situ rukun tetangga. Kenapa harus ada rukun tetangga? Karena awal dari keharmonisan dalam sebuah bangsa, sebuah negara, itu akan diawali dari antara tetangga. Maka memang berat tugas Pak Ketua RT ini. Bagaimana merukunkan antara tetangga, antara satu dengan yang lain. Maka sesibuk apapun, setinggi apapun diri kita, kita tetap membutuhkan rukun tetangga. Kita harus menghormati tetangga kita, tetangga kanan kiri, dan kita juga harus berbagi dengan tetangga kita. Maka orang Jawa mengatakan pagar mangkok lebih baik daripada pagar besi. Apa maksudnya? Kita dermawan pada tetangga lebih baik. Kita sering membagi kepada tetangga makanan. Ketika kita dapat kelebihan rezeki, itu lebih baik sebagai penjagaan daripada kita memberikan atau membuat pagar di sekeliling rumah untuk keamanan. Coba bayangin kalau seandainya kita tidak harmonis dengan tetangga kita. Ada orang yang mencurigakan depan rumah kita, yang mau mungkin mengambil barang kita. Ada tetangga kita, tapi tetangga kita tidak baik dengan kita. Mungkin mereka akan diam saja, bahkan membiarkan. Masa bodoh? Berbeda dengan tetangga yang kita baikin. Setiap hari kita berbaik dengan mereka. Ketika punya kelebihan rezeki, kita berbagi dengan mereka. Ketika membutuhkan, kita tolong mereka. Subhanallah. Ada mencurigakan, ada orang mencurigakan, maka yang bergerak, kalau seandainya kita tidak tahu, tetanggalah yang bergerak terlebih dahulu. Ikut juga menjaga keamanannya. Betapa harmonisnya kalau seandainya ini terjadi antara satu dengan yang lain. Akhirnya saling menghormati, saling menjaga perasaan, dan saling menjaga keamanan, saling menjaga kasih sayang. Insya Allah inilah mereka-mereka yang dirindukan surga, mereka yang membuat nyaman tetangganya sendiri. Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, kita tidak bisa hidup sendiri. Kita punya tetangga yang hak-haknya kita harus hormati, yang privasinya kita harus hormati. Maka coba lihat, seandainya ada, kalau kita mengeluarkan zakat, kalau kita mengeluarkan sedekah, siapa yang didahulukan?
tetangga kita, yang paling dekat dengan rumah kita. Kita akan mendapatkan pahala satu, membantu orang lain. Yang kedua, kita nyambung silaturahim. Subhanallah, tetangga kita adalah orang yang kita lihat setiap hari. Maka kita harus melek, kita harus buka mata kita harus buka telinga kita. Tapi mungkin ada yang laporan, tetangga kita jahat pada kita, tetangga kita tidak gubris dengan kita, tetangga kita mungkin cuek dengan kita. Kalau mereka seperti itu, kalau kita imbangi dengan kecuekan, kalau kita imbangi dengan ketidakbaikan atau kejahatan pula, sampai kapan ini akan terjadi? Kejelekan mereka kita balas dengan kebaikan kita. Insya Allah, walaupun seandainya mungkin tanda kutip kita tidak ditegur sapa, oleh tetangga kita, kita jangan membalas dengan tidak menegur sapa mereka. Tetap kita tegur, kita baikin. Insya Allah ini akan lebih berkah, dan insya Allah inilah yang akan dirindukan oleh surga. Berat memang, tapi bagaimanapun inilah syariat kita, inilah ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita tetap berbaik kepada mereka yang mendolimi kita, apalagi tetangga kita. Subhanallah, mudah-mudahan kita diberikan tetangga yang baik, yang harmonis. Seandainya kita hanya sebatas menuruti hawa nafsu, kita di sini kita anggap tetangga kita tidak baik, akhirnya kita gelisah, akhirnya kita tidak kerasan, kita tidak nyaman, kita pindah ke tempat yang lain. Apakah menjamin tempat yang lain itu juga tetangganya baik? Bisa jadi tetangga tempat yang lain itu justru tetangganya mungkin lebih buruk daripada tetangga kita yang sekarang. Maka pindahnya tempat kita itu bukan solusi. Pindahnya tempat kita itu bukan justru membuat kita nyaman. Bisa jadi kita akan semakin runyam, semakin tidak setenang ketika kita berada di tempat sebelumnya. Maka apapun yang dilakukan oleh saudara atau tetangga kita, inilah memang ladang buat kita. Kita benar-benar mampu membalas kebaikan yang mungkin mereka lakukan dengan kejelekan pada kita, atau kita justru kejelekan kita balas dengan kejelekan. Na'udzubillah. Jamaah rahimakumullah, ini yang ke-8, yaitu mereka yang tidak menciptakan keamanan pada tetangganya, mereka tidak akan dimasuk surga, atau mereka tanpa mereka sadar mereka itu tidak mau masuk surga. Kemudian yang ke-9, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan bisa mencium bau surga. Kafir dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Indonesia, non-Islam. Lebih halusnya non-Muslim atau non-Islam. Siapapun mereka itu tetap harus kita hormati. Walaupun berbeda dengan kita secara agama, secara akidah. Mereka adalah saudara sebangsa, saudara setanah air. Maka yang harus kita rangkul adalah mereka adalah sebangsa dan setanah air. Mereka adalah teman kita, mereka adalah sahabat kita. Maka kalau ada orang yang menyakiti mereka, itu berarti juga menyakiti kita. Bahkan kalau ada mereka yang berani membunuh non-muslim, sedangkan mereka berbaik dengan kita, sedangkan mereka hidup berdampingan rukun dengan kita, maka apa yang diancam oleh Allah dalam hadisnya Rasulullah? Mereka tidak akan bisa mencium bau surga. Maka terkadang pikiran yang di mana? Dari mana asal pemikiran? Pokoknya kalau bukan orang Islam, itu adalah kafir yang harus dibunuh. Padahal Rasulullah ketika di Madinah, di situ ada orang Yahudi, di situ ada orang Nasrani, di situ ada orang Majusi. Tapi baginda Nabi
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin, kaum mukminin yang lain, mereka semuanya tetap bermuamalah secara manusia, berbisnis secara manusia, mereka saling membantu. Tapi kalau masalah akidah, bagaimanapun kita harus tegas. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Ada batasan-batasan yang harus kita patuhi bersama. Jamaah rahimakumullah, di sini letak betapa Islam itu rahmatan lil alamin. Betapa Islam itu benar-benar mengedepankan keselamatan, mengedepankan kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Maka kalau syariat dalam Islam itu sudah seperti ini, kemudian tiba-tiba ada individu Islam atau dalam tanda kutip oknumnya Islam yang membuat keonaran, maka Islam tidak boleh dan jangan menyalahkan Islam. Karena Islam ajaran sesungguhnya adalah mencerminkan kedamaian, kenyamanan, ketentraman. Subhanallah, itulah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Jamaah rahimakumullah, ini dari sekelumit dari sekian banyak mereka-mereka yang tidak ingin masuk surga. Mari kita bermuhasabah diri. Apakah kita termasuk di antaranya? Na'udzubillah. Kalau mungkin sementara ini kita termasuk di antaranya, berani pada orang tua, mereka yang peminum khamr, pemutus silaturahim, dan seterusnya yang disebut dari awal tadi. Segera kita kembali kepada Allah. Taubatan nasuha. Sebelum malaikat Israel mengambil diri kita, mengambil nyawa kita. Karena penyesalan di akhirat itu tidak ada gunanya. Mumpung masih ada nyawa, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih kita hidup di dunia, mari kita sama-sama kembali kepada Allah. Taubatan nasuha, beristighfar, berhenti dari perbuatan yang tidak benar, berhenti dari perbuatan jahat, dan kita tutupi kejahatan yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu dengan kebaikan demi kebaikan, sehingga akhirnya kita nanti mampu meraih husnul khotimah. Mudah-mudahan selama yang kami sampaikan ini dari awal sampai akhir membawa manfaat barokah buat kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung di hati. Sekali lagi saya mohon maaf. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.